adik-adik di rumah juga tentunya baik semua dan penuh semangat, bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Mari kita bersatu dulu. Amin. Semua adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Laskar Kristus, siap!
Yesus. Masing-masing Tuhan. Apa yang maha baik, kami memberikan sebagai terbaik daripada pemberian Tuhan kembali. Bapa, berkatilah setiap pekerjaan orang tua kami, Bapa, dari usahanya, pekerjaan dimanapun mereka berada, Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Bapa dalam surga. Amin. Amin. Boleh silakan duduk dulu. Dan sambil mempersiapkan persembahannya, kita nyanyikan lagu apa, Pak? Sukacita. Sukacita. Di hatiku adalah sukacita.
Mari adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa, Tuhan kiranya menolong kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita dengarkan video berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya,
karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Dan adik-adik sudah lihat tadi ya, ceritanya menarik ya. Nah, adik-adik sekalian, itu Raja Darius itu seorang raja yang berkuasa pada waktu itu. Jadi dia punya istana yang sangat indah sekali kan. Dia mempunyai banyak pelayan. Bukan saja pelayan, dia punya banyak singa adik-adik. Singanya sangat banyak sekali. Dia pelihara dalam satu gua yang sangat indah. Nah, untuk apa adik-adik singa itu? Nah, singa-singa itu ternyata untuk menghukum orang-orang yang dianggap jahat adik-adik. Jadi, singa itu akan memakan mereka, mencabik-cabik mereka jika orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam lubang singa. Nah, adik-adik, dalam mengatur kerajaannya, Raja Darius, dia mempunyai beberapa orang pintar adik-adik. Beberapa orang pintar. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bijaksana. Nah, salah seorang yang pintar di antara mereka, adik-adik tahu siapa? Namanya Daniel. Siapa? Daniel. Nah, Daniel sangat dikasihi oleh raja. Oleh karena itu, raja ingin membuat Daniel menjadi wakilnya agar Daniel bisa membantu raja. Nah, adik-adik, ternyata ada orang yang gak senang adik-adik. Karena Daniel pintar, dia bijaksana, ada orang yang tidak senang. Akhirnya ada teman-temannya melaporkan kepada raja. Mereka bersepakat untuk apa? Untuk mencari kesalahan Daniel. Dan mereka bingung mau mencari kesalahannya karena Daniel itu orang yang setia, orang yang baik, dan tidak ada ditemukan kesalahannya adik-adik. Dan akhirnya mereka selalu berusaha. Dan Daniel, walaupun dia selalu mau dijatuhkan dalam kesalahan, Daniel tidak pernah dia melawan dan dia selalu berdoa. Dia setia kepada Tuhan. Dikatakan kitab suci apa? 3 kali sehari, pagi, siang, malam dia berdoa. Nah, dia berdoa, dia buka jendela, berdoa setiap pagi menyembah Tuhan. Dan adik-adik, ya ternyata dia dekat dengan Tuhan. Dan adik-adik sekalian, karena teman-temannya jahat, teman-temannya mengadukan bahwa Daniel tidak mau menyembah raja, tidak mau menyembah manusia. Dan akhirnya adik-adik, Daniel dengan berat hati ditangkap oleh raja dan dia tidak bisa raja dan dia tidak bisa mengelak, dia dimasukkan ke lubang singa. Nah, adik-adik sekalian, ketika dia dimasukkan ke lubang singa, sebenarnya hati raja sangat sedih karena Daniel ini orang pintar, orang yang setia, tapi dia terpaksa karena demikianlah peraturan pada waktu itu. Nah, adik-adik sekalian, raja sudah berpikir bahwa Daniel sudah akan dimakan singa. Ternyata adik-adik, ketika diperiksa oleh raja, dia pergi melihat pagi-pagi raja bangun, dia pergi ke gua adik-adik. Dia membuka penutup gua itu, penutup tempat singa itu. Ternyata Daniel selamat, dia tidak digigit oleh singa adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, kenapa dia tidak digigit? Tidak dimakan singa adik-adik? Nah, adik-adik sekalian, karena Daniel orang yang benar, karena Daniel orang yang setia, karena Daniel orang yang dekat dengan Tuhan, karena dia orang yang taat. Nah, adik-adik,
Kita bisa belajar dari Daniel ya. Kita ini bisa setia seperti Daniel. Adik-adik bisa setia seperti Daniel ya. Setia. Sejak kecil, adik-adik harus setia. Setia pergi sekolah minggu. Ya sekarang kita sekolah minggu tidak bisa ke gereja, tapi tetap kita setia datang sama Tuhan. Tetap kita sekolah minggu di rumah masing-masing. Itu tandanya kita setia kepada Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Amin ya. Kita tetap berdoa. Adik-adik berdoa setiap hari. Berdoa? Harus berdoa. Daniel berdoa setiap hari 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Dia dekat dengan Tuhan. Nah, kita juga bisa dekat dengan Tuhan. Hari ini kita masa-masa sulit adik-adik ya. Hari ini banyak corona di mana-mana. Tetapi hendaknya lah kita tetap berdoa. Tetap bersandar kepada Tuhan adik-adik ya. Kita doakan orang tua kita doakan teman-teman kita doakan semua orang ya adik-adik ya. Nah, sampai besar, sampai tua kita adik-adik, kita tetap setia, kita tetap mengasihi Tuhan. Adik-adik, kita lah sekarang ini menjadi Daniel masa kini. Amin adik-adik. Amin ya. Kita adik-adik sekalian adalah Daniel masa kini. Daniel yang benar, Daniel yang setia, Daniel yang takut akan Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Amin ya. Kita harus menjadi orang yang setia. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, ayat hafalan kita adik-adik sekalian terambil dari Mazmur 150 ayat yang kedua adik-adik ya. Mari buka Alkitabnya. Mazmur 150 ayat yang kedua. Mari adik-adik buka Alkitabnya. Ya. Mari kita baca sama-sama ya. Pujilah Tuhan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Sekali lagi adik-adik, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ya, adik-adik baca ya, pujilah Dia sebab kebesarannya yang hebat. Mari kita berdoa adik-adik. Kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah dengarkan. Kami bersyukur karena kami bisa belajar dari Daniel yang setia, yang taat, yang dekat dengan Tuhan. Kami juga anak-anak sekolah minggu mau seperti Daniel yang taat, yang setia, yang dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang disampaikan oleh Ibu kami, Ibu Guru. Bila semuanya Tuhan, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa untuk adik-adik kami, dalam memberkati juga kemana mereka berada. Masa pandemi ini Tuhan pelihara dan jaga mereka. Demikian juga untuk orang tua kami, Tuhan memberkati juga, Tuhan juga menjaga mereka. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dan bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekalian, memberkati orang tua kita sejak pagi hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih.
150 ayat 2. Pujilah Dia atas segala keperkasaannya. Amin. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Amin. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Terima kasih Pak. Ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia karena kebersamaannya yang hebat. Amin. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Amin.